Pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Kepolisian juga tengah memeriksa semua pihak terkait. Lalu siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini? Kita membahasnya bersama dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo serta mantan pengurus Persebaya Saleh Mukadar. Pak Saleh, Pak Dedi, selamat malam. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, beberapa saat yang lalu kita sudah dengarkan konferensi persnya. Saya konfirmasi kembali Pak Dedi, dugaan pelanggaran pidana apa kemudian yang diduga terjadi dalam kejadian kemarin? Ya, sementara ini untuk tim bekerja, tim penyidik, fokus kepada penerapan dua pasal, yaitu pasal 359 dan Gainpol tersebut diidentifikasi adalah milik korban. Ya, nanti di Gainpol lagi akan didalami juga oleh lapor. Artinya bahwa proses pembuktian ini juga tentunya berdasarkan scientific crime investigasi, begitu. Baik. Pak Dedi, informasinya ada 28 anggota Polri juga yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Bisakah dirinci Pak Dedi? Ini pelanggaran kode etiknya dalam hal apa? Ya, jadi dari 28 orang yang saat ini sudah dimintain keterangan, baik oleh Itsus maupun tim gabungan dari Propam, terkait ketidakprofesionalan, ya, terkait ketidakdisiplinan di dalam penggunaan standar operasional prosedur di dalam pengamanan. Ini tentunya masih terus akan didalami. Jadi kesesuaian antara di TKP, kemudian kesesuaian antara alat bukti, dan kesesuaian dari hasil pemeriksaan para saksi-saksi tersebut tentunya nanti akan menjadi suatu konstruksi pelanggaran kode etik apa yang nanti akan diterapkan kepada yang bersangkutan. Begitu, Mas. Pak Dedi, apakah ini artinya penggunaan gas air mata merupakan salah satu bagian yang diduga melanggar aturan? Semua terkait menyangkut masalah kejadian di lapangan, termasuk di luar lapangan, itu masuk daripada materi pendalaman, kemudian penelitian maupun penyelidikan yang dilakukan oleh tim ini, Mas. Ya. Apa kemudian yang paling bertanggung jawab dalam kejadian kemarin? Tentu dalam kasus tragedi Malang ini banyak pihak yang saya kira harus dimintai pertanggungjawaban, tapi yang paling utama adalah Panpel, panitia penyelenggara, dalam hal ini yang dibentuk oleh klub yang bersangkutan. Menurut saya, seandainya mereka mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh PSSI, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Satu contoh macam persoalan itu. Sehingga menurut saya yang paling sangat bertanggung jawab adalah Panpel, dalam arti ini yang dibentuk oleh klub yang bersangkutan. Itu yang paling bertanggung jawab. Pak Saleh, kenapa? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Panpel yang kemudian bisa mencegah terjadinya hal kemarin? Banyak hal yang bisa mereka lakukan. Satu contoh, sejak awal tanggal 13 September saya baca, kepolisian telah mengajukan permohonan kepada Panpel untuk memajukan pertandingan dari malam hari ke sore hari jam 15.30 di hari yang sama. Nah, ini entah di mana persoalannya, apakah mereka mengajukan itu kepada PT Liga, PSSI atau tidak, itu saya tidak paham benar. Tapi kan yang terjadi pertandingan tetap dilakukan malam hari. Panpel yang memegang keputusan semuanya, mulai dari request jumlah anggota pengamanan di sana, mengatur jadwal pertandingan, dan kemudian yang bahkan mengatur mengenai jumlah pintu yang seharusnya terbuka pada saat usai pertandingan, itu semua Panpel, keputusannya di tangan dia. Jadwal pertandingan ada di PT Liga, tapi kan Panpel punya tanggung jawab memajukan pertandingan, atau kalau Panpel tidak serius untuk mengurusi itu. Harus diperiksa semuanya, saya kira. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Dedi. Pak Dedi, fokus pemeriksaan apakah juga sudah mengarah kepada panitia pelaksana pertandingan itu? Sudah berapa banyak yang diperiksa dan kemudian apakah ada penjelasan lebih rinci, Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti jumlah pintu yang terbuka pada saat usai pertandingan, lalu kemudian jadwal pertandingan yang dimohonkan dimajukan tapi kemudian tetap pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat? Pak Dedi? Ya, jadi baik.
Seperti yang tadi saya sampaikan di siang hari, memang pada hari ini dari tim penyidik memintain keterangan antara lain Dir LIB, kemudian Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian Ketua Pansel atau Panitia Penyelenggara dari Arema, dan juga Kadispora Provinsi Jawa Timur. Ya, keempat orang tersebut sudah hadir dan sudah memberikan keterangan, tentunya masih akan didalami lagi oleh tim penyidik. Dan ini tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Saud, betul, nanti tim akan mendalami semua hal yang terjadi di lapangan. Ya, antara lain masalah pintu, masalah standar operasional pengamanan, dan juga terkait menyangkut masalah eskalasi, dari eskalasi normal, kemudian eskalasi kontingensi, kemudian eskalasi emergensi, itu semua akan didalami oleh tim. Gitu. Pak Dedi, apakah betul Pak memang cuma 2 pintu yang terbuka pada saat pertandingan usai? Untuk detailnya kami belum tahu ya, nanti akan coba kami tanyakan lagi ke tim. Karena yang langsung mengecek tadi adalah Lafor dan Inavis, serta tim olah TKP dari penyidik juga ikut juga. Dan juga nanti akan dikaitkan dengan CCTV. Dari 32 CCTV itu semuanya tentunya akan lebih jelas lagi. Begitu Mas. Baik, saya kembali ke Pak Saleh. Apa kemudian alasan yang bisa membenarkan bahwa ketika sudah ada rekomendasi untuk dimajukan pertandingannya, tapi kemudian pihak Panpel dan bersama dengan LIB begitu tetap bersikukuh untuk memilih jam pertandingan 20 WIB? Ini prediksi saya ya, bahwa pertandingan itu kan diadakan pada hari kerja, bukan hari libur. Sehingga perhitungan panitia kalau diadakan di sore hari, mungkin penonton tidak terlalu besar. Kemudian tentu dalam hal ini televisi juga mungkin pasti keberatan karena di malam hari saya kira lebih besar share ratingnya, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan itu yang membuat mereka memaksa untuk kemudian menyelenggarakan pertandingan di malam hari. Nah, jadi ada alasan pendapatan ya, Pak Saleh ya? Kenapa? Jadi ada alasan pendapatan sehingga kemudian Panpel tetap 20 WIB pertandingan dimulai begitu. Persis, baik itu di pemilik hak siar maupun panitia. Karena kalau malam hari kan penonton pasti penuh di stadion. Baik, Pak Sales, dari pengalaman Anda di Persebaya, seberapa besar kemudian dalam penyelenggaraan pertandingan itu memprioritaskan keamanan begitu? Tentu kalau pertandingan-pertandingan biasa kita tidak terlalu fokus, tapi kalau pertandingan sepak bola itu seperti apa sih, Pak Saleh? Ada regulasinya sudah mengatur mulai dari A sampai dengan Z. Masalah pintu-pintu, masalah tiket, masalah darurat dan lain sebagainya sudah diatur. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, semua sudah diatur dalam regulasi. Sehingga sebenarnya kalau regulasi itu ditaati dengan sungguh-sungguh, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Termasuk maaf saja dalam 16B di regulasi itu melarang untuk membawa, bukan hanya membawa dan menggunakan gas air mata di dalam stadion. Itu larangan keras itu, baik oleh FIFA maupun oleh regulasi PSSI. Tapi faktanya kan ada gas air mata di dalam stadion. Apakah memang gas air mata tidak pernah digunakan sebelumnya dalam pertandingan di tahun-tahun sebelumnya, Pak Saleh? Tanggal 12 Juni 2012 itu pernah digunakan dalam pertandingan antara Persebaya dengan Persija di Tambak Sari. Pertandingan sudah selesai juga, sama seperti ini. Dan 1 orang meninggal karena sesak akibat gas air mata. Dan bonek ketika itu melakukan protes agar kemudian penggunaan gas air mata tidak lagi digunakan di dalam stadion. Alhamdulillah FIFA juga menyambut itu dan kemudian membuat regulasi untuk melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Karena mereka datang ke sana kan bukan untuk menghadapi demo, unjuk rasa. Yang datang ke sana kan menghadapi para penonton yang mencari hiburan. Baik. Baik, Pak Saleh dan juga Pak Dedi, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Kita akan tunggu nanti hasil penyelidikan dari Polri dan bagaimana kemudian tindak lanjut, apakah akan segera kita ketahui tersangka dalam kasus tragedi di Kanjuruhan kemarin. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Saleh.